Woi geng, balik lagi bareng gue Bro Chris. Kali ini gue bakal ngebahas film fighting yang berjudul Undisputed 4 tahun 2016. Langsung aja gak usah banyak bacot, tonton. Setelah bebas dari penjara, sekarang Boyka hidup di kota Kiev, Ukraina. Dia menjadi petarung MMA di Underground Arena. Sementara itu di penjara Rusia, sekarang mereka mempunyai petarung berbadan besar seperti raksasa dan seluruh tubuhnya diikat dengan rantai. Petarung bermuka sangar ini bernama Kosmar. Dia bertarung dengan sangat ganas sehingga lawannya nggak berkutik sama sekali. Di scene berikutnya, Boyka pergi ke sebuah gereja untuk menyumbangkan Alkitab. Pendeta itu sangat berterima kasih pada Boyka karena selama ini sudah sangat membantu dalam membangun gereja. Sebelum melakukan pertandingan terakhirnya, pendeta itu memberi saran kepada Boyka untuk tidak mencari keselamatan Tuhan dengan kekerasan karena hidupnya nggak akan tenang. Singkat cerita, manajer Boyka bernama Kirill memberitahu kabar gembira kalau Boyka akan bertarung di pertandingan resmi, sebuah kejuaraan tingkat Eropa yang akan diadakan di Budapest. Hari ini, Boyka akan melakukan pertandingan terakhirnya di Underground Arena. Kirill memperingatkan Boyka untuk berhati-hati dengan lawannya, tapi Boyka meyakinkan untuk gak perlu khawatir sama sekali. Saat pertandingan, Kirill yang ada di kursi penonton terlihat sedang menemani pencari bakat yang akan membawa Boyka ke Budapest. Lawan Boyka bernama Victor dan pertandingan pun dimulai. Saat Victor sangat sekarat, Boyka memperingatkannya untuk gak berdiri lagi. Tapi Boyka dengan mudah mengalahkan Victor. Setelah pertandingan, para pencari bakat mencari Boyka dan mengajaknya ke Budapest. Boyka dengan senang hati menerima tawaran mereka dan Kirill memberikan uang hasil pertandingannya. Sebelum pulang, dia melihat Victor yang kondisinya sudah sangat sekarat dan akan dibawa ke rumah sakit. Boyka langsung teringat dengan nasihat pendeta. Besoknya dia bertanya kepada Kirill gimana kondisi Victor. Tapi ternyata Victor sudah meninggal karena bertanding dengannya. Boyka jadi merasa sangat bersalah. Kirill mencoba menenangkannya. Dia menyarankan Boyka untuk melupakan Victor karena itu sudah jadi risiko seorang petarung dan meminta Boyka untuk fokus dengan pertarungannya di Budapest. Boyka tetap bersikeras ingin ketemu dengan keluarga Victor yang ada di Rusia. Boyka meminta dibuatkan paspor palsu. Kirill awalnya menolak karena perbuatan Boyka itu bisa menghancurkan karirnya. Tapi Boyka nggak peduli dan tetap ingin dibuatkan paspor palsu. Sementara itu di Rusia, istri Victor yang bernama Alma sedang melakukan upacara pemakaman. Gak lama kemudian, seorang bos mafia bernama Zorab datang untuk ikut berduka cita. Ternyata Alma memiliki banyak hutang kepada Zorab. Untuk melunasi hutangnya, sekarang Alma harus bekerja di tempat Zorab. Kirill akhirnya memberikan paspor palsu untuk Boyka. Sebelum pergi, dia memperingatkan Boyka untuk hati-hati dan gak tertangkap di perjalanan. Di perbatasan, para tentara Rusia mengecek identitas penumpang bus. Setelah bertanya beberapa hal, Boyka dibiarkan lewat karena identitas palsunya cukup meyakinkan. Ketika sampai di Rusia, Boyka menginap di sebuah hotel. Boyka berhasil menemukan Alma di sebuah sekolah anak-anak miliknya. Tapi di saat bersamaan, datang juga anak buah Zorab dan membawa Alma pergi. Boyka bertanya dengan penjaga yang ada di sana, kemana Alma dibawa. Malamnya Boyka datang ke tempat kerja Alma, sebuah bar yang mengadakan pertarungan MMA. Saat itu sedang diadakan pertarungan yang dimenangkan oleh Igor, yang sudah lama menjadi juara bertahan di tempat itu. Setelah pertandingan itu, Boyka mendatangi Alma yang bekerja sebagai pelayan. Ketika Boyka ingin bicara dengan Alma, dia dihalangi oleh anak buah Zorab. Dia menunjukkan senjata dan mengajak Boyka keluar. Zorab yang melihat dari CCTV merasa seperti mengenali Boyka. Boyka disuruh pergi dari sana. Tapi karena dia nggak nurut, terjadilah perkelahian. Boyka berhasil mengalahkan 5 anak buah Zorab sendirian. Kemudian Zorab datang dan memuji kehebatan Boyka. Dia juga mengajak Boyka untuk bertarung di arenanya. Tapi dia menolak karena dia kesana cuma ingin berbicara dengan Alma. Zorab gak mengizinkan siapapun berbicara dengan Alma. Dan karena Boyka menolak ajakannya, dia memerintahkan Boyka untuk pergi dan mengancam akan membunuhnya kalau dia berani buat masalah dengannya. Malamnya Boyka mimpi buruk tentang pertarungannya selama ini, terutama dengan Victor. Besoknya dia kembali ke sekolah Alma. Pengawal botak menghalanginya, tapi dengan sekali pukulan dari Boyka, dia langsung pingsan. Akhirnya dia bisa bertemu dan berbicara dengan Alma. Boyka ikut berduka cita. Boyka memberikan foto dan surat peninggalan dari Victor. Alma bertanya kepada Boyka tentang pertarungan terakhir Victor yang membuat dia meninggal. Boyka memberitahu Alma, dialah lawan terakhir Victor.
dan juga meminta maaf karena nggak sengaja membuat suaminya meninggal. Boyka mengajukan diri jika Alma perlu bantuan. Alma yang saat itu sangat marah meminta Boyka menghidupkan kembali suaminya, hal yang tidak mungkin dia lakukan. Sebagai gantinya, Boyka memberikan Alma uang hasil pertandingannya, tapi Alma menolaknya dan mengusir Boyka. Sebelum pergi, lagi-lagi si botak dipukul hingga pingsan. Sementara itu, Zorab sedang pusing karena nggak punya petarung yang hebat. Dia meminta temannya yang bernama Salva untuk membawa petarung yang bisa membuatnya mendapatkan banyak uang. Tiba-tiba Boyka datang dan membuat perjanjian dengan Zorab. Dia mau menjadi petarung, asalkan setelah itu semua hutang Alma dihapus. Zorab setuju, tapi Boyka harus bisa mengalahkan petarung terbaiknya. Zorab juga memanggil namanya, Boyka. Ternyata dari awal dia sudah tahu kalau dia adalah Yuri Boyka. Zorab juga menjamin keamanan Boyka karena polisi ada di bawah kendalinya. Slapa jadi heran kenapa dia dengan mudah menerima Boyka. Zorab memberitahu Boyka adalah seorang petarung legendaris dari penjara Rusia. Besoknya Alma bertemu Boyka setelah tahu kesepakatan yang dia buat dengan Zorab. Alma gak suka dia membuat kesepakatan demi dirinya. Alma memintanya untuk gak ikut campur dalam hidupnya, tapi Boyka bersikeras untuk membantunya. Setelah itu Boyka pergi ke Sasana untuk berlatih. Saat dia sedang latihan, dia diganggu oleh salah satu orang yang ada di sana, sehingga memaksanya untuk membungkamnya. Tibalah waktunya Boyka akan bertanding. Pertandingan yang pertama, dia akan melawan petarung lokal bernama Boris Startop, dan pertandingan dimulai. Saat akan menghabisinya, Boyka melihat muka si janda Alma. Dia jadi ragu dan wasit menghentikan pertandingan itu, dan Boyka dinyatakan menang. Saat turun dari ring, Zorab memperingati Boyka kalau pertandingan pertama memang selalu mudah. Kemudian Alma mengantarkan minum untuk Boyka. Karena Boyka mengeluh banyak pengganggu di tempat latihannya yang sekarang, Alma menawari Boyka untuk berlatih di sasananya. Keesokan harinya, Boyka datang ke tempat Alma dan berlatih di sana. Para bocil terlihat sangat senang melihat Boyka berlatih. Tiba di pertandingan kedua, dia malah harus melawan 2 orang. Zorab memperingatkan Boyka karena ini adalah arenanya, jadi suka-suka dia bikin aturan apa. Pertandingan pun dimulai. Boyka sempat kesulitan, tapi setelah melihat muka si janda Alma, dia semangat lagi. Walaupun agak kewalahan, Boyka berhasil memenangkan pertandingan itu. Zorab meminta tolong kepada Kotep, seorang kepala polisi di kotanya, untuk membawa Kosmar ke tempatnya untuk bertarung. Kotep menolak karena sebelumnya dia hampir dipecat karena hal itu. Tapi setelah Zorab memberinya bonus dan menawarkan Boyka yang kabur dari penjaranya, polisi itu akhirnya menerima tawaran Zorab. Boyka kembali berlatih di tempat Alma dengan banyak luka di tubuhnya. Alma membuat obat tradisional untuk mengobati lukanya dan membantu mengolesinya. Saat itu Boyka menyarankan Alma untuk meninggalkan tempatnya yang sekarang setelah semua hutangnya lunas. Tapi Alma menolak karena sekolah itu adalah tempat impiannya dengan Victor. Malamnya Zorab mendatangi Alma karena dia tahu Boyka berlatih di tempatnya. Dia juga mengingatkan Alma kalau Boyka adalah orang yang membunuh suaminya. Tapi Alma bilang sudah menerimanya dan menganggap kejadian itu adalah kecelakaan. Zorab jadi marah dan mengancam Alma jika dia berani melindungi Boyka. Besoknya, Kirill menghubungi Boyka dan bilang kalau Budapest sudah menunggu Boyka dan namanya sudah tersebar di seluruh media. Boyka berjanji kepadanya akan datang tepat waktu. Saat pulang ke hotel, Alma sudah ada di kamarnya. Alma ingin mendengar detail kematian Victor. Boyka menceritakan semuanya dan juga siapa dirinya sebelumnya. Boyka merasa menyesal dan minta maaf kepada Alma. Tapi Alma gak bilang apa-apa dan pergi gitu aja. Kali ini pertandingan ketiga melawan Igor dan pertandingan dimulai. Boyka kelihatan hampir kalah, tapi setelah dia melihat muka si janda Alma, dia jadi kuat lagi. Walaupun kesakitan, Boyka akhirnya memenangkan pertandingan terakhirnya. Tapi setelah itu, Zorab dengan liciknya bilang kalau Igor bukanlah petarung terbaiknya. Dan pertandingan itu gak dihitung dan dia harus bertanding lagi. Walaupun sangat kesal, Boyka gak bisa berbuat apa-apa. Tanpa istirahat, Boyka melanjutkan pertandingan melawan jagoan Zorab. Dia adalah si raksasa Kosmar yang dibawa oleh Markov. Dan pertandingan dimulai.
Saking kuatnya Cosmar membuat Boya jatuh sampai setengah sadar. Tapi seperti biasa, setelah melihat muka si janda Alma, dia jadi kuat dan perkasa lagi. Walaupun dengan susah payah, akhirnya Boya berhasil menang dan melempar Cosmar keluar ring. Tapi Zorab kembali mengkhianati kesepakatan yang sudah dibuat oleh Boyka. Dia membawa kabur Alma dan Boyka dihajar oleh anak buahnya. Tapi setelah melihat Alma teriak minta tolong, Boyka berhasil melumpuhkan mereka. Zorab yang menahan Alma juga sempat adu tembak dengan Boyka. Saat Zorab lengah, Alma berhasil melepaskan diri. Boyka saat itu berusaha menyerangnya, tapi sayangnya dia juga terkena tembakan di perut. Walaupun begitu, Boyka berhasil menghajar dan mencekiknya hingga tewas. Saat itu Boyka yang terluka parah kembali minta maaf kepada Alma. Sebelum sempat Alma bilang apa-apa, polisi keburu datang dan menangkap Boyka. 6 bulan kemudian, Alma menjenguk Boyka di penjara. Alma membawakan Boyka lukisan anak-anak dari sekolahnya. Dia juga berterima kasih karena sudah membantunya. Dan akhirnya, dia memaafkan Boyka. Boyka kembali ke penjaranya yang dulu dan tetap menjadi petarung terhebat di sana.